Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang struktur query language, DML, Data Manipulation Language. Baik teman-teman, untuk review, SQL itu terdiri atas tiga bagian besar. DDL, create, alter, drop sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Lalu ada DML yang kita akan pelajari pada video kali ini, Data Manipulation Language, insert, update, delete, select. Biasanya di sisi aplikasi nanti disebut dengan aplikasi CRUD, Create, Read, Update, Delete, nanti menggunakan SQL DML ini. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menginput data. Di sini ada dua cara. Yang pertama kita masukkan insert into dengan sintak insert into, nama tabelnya, values-nya. Lalu untuk nilainya atau datanya nanti disatukan dalam tanda buka tutup kurung. Cara pertama, setelah menyebutkan nama tabel, tidak menyebutkan nama kolom-kolom. Cara yang kedua, teman-teman, nanti dengan sintak insert into nama tabelnya, setelah itu sebutkan nama-nama kolomnya, setelah itu ada keyword values yang menunjukkan datanya, lalu datanya seperti biasa nanti dihimpun dalam satu kurung gitu ya. Baik teman-teman, kita praktekkan untuk DML pertama, menginput data baru. Kita buka aplikasi database-nya. Kita menggunakan software XAMPP, berarti kita jalankan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Ini posisinya sudah running. Selanjutnya teman-teman, kita buka command prompt kita, lalu masuk ke binary-nya MySQL kita. Yang directory spasi backslash, saya ingin sumnya di C Yang directory XAMPP MySQL bin. Oke, sekarang kita masuk ke database kita sebelumnya, yaitu DB warungnya. Perintahnya MySQL min u root min p DB warung. Kalau belum masuk jika belum masuk ke dalam database itu tidak diakhiri dengan titik koma teman-teman. Nanti kalau sudah masuk, setiap akhir statement baru diakhiri dengan tanda titik koma. Passwordnya by default belum ada, di enter aja. Welcome to the MySQL MariaDB Monitor, diarahkan langsung ke DB baru. Baik teman-teman, kita akan insert tabel jenis dan tabel produk Kita tampilkan dulu show tables show tables teman-teman. Baik, coba kita tampilkan dulu data jenis select bintang. Nanti ada pembahasan khusus tentang query select Kalau sekarang hanya menampilkan seluruh data berarti select bintang. Dari mana nih? From jenis. Dari tabel jenis teman-teman sebagai master data masih kosong, begitu pula select bintang from produk. Kita lihat masih kosong semua Baik teman-teman, sebelum kita menginput data, alangkah baiknya kita lihat deskripsi dari tabel masing-masing. Jenis. Jenis hanya menginput nama, ID-nya tidak, karena dia auto increment yang bertipe data integer. Nama bertipe data varying karakter maksimal 30, tidak boleh kosong dan bersifat unik. Baik teman-teman, perintahnya adalah insert into jenis. Nah, kita pakai cara kedua
yang menyebutkan nama kolomnya yang akan diinput. Kolom apa? Teman-teman, kolom nama. Kolom nama dengan data-data ya sebagai berikut. Ya, kolom apa? Jenis apa? Misalnya teman-teman, kita lihat slide-nya. Kita lihat slide-nya teman-teman. Di sini menginput data elektronik. Nah, ini cara pertama. Oh, ternyata di sini menggunakan cara pertama, teman-teman tidak menyebutkan nama kolomnya. Karena kolom pertamanya tidak disebutkan, ya. Nanti di sini kosongin aja. Kosongin, berarti ID 1 elektronik. Kan auto increment ya. Yang dua adalah apa teman-teman? Furniture. Yang ketiga adalah makanan, yang keempat minuman. Baik, teman-teman. Ya, berarti ini sudah terlanjur ya. Kalau mau disalahkan boleh langsung ketik titik koma. Ya, error ya. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. Yang metode pertama tidak menyebutkan nama kolomnya. Ini menyebutkan nama kolomnya. Berarti insert into jenis tidak menyebutkan field atau kolom dengan data-data sebagai berikut. Ya. Baik, ya. Data pertama kita kosongin auto increment ya. Pertama elektronik. Ya, datanya bebas teman-teman. Elektronik. Oke, satu data, satu record, satu kurung, koma. Yang kedua di enter boleh juga biar cepet ya. Yang kedua teman-teman furniture. Yang ketiga teman-teman apa? Ya, datanya sebenarnya bebas atau mau ikut ya slide boleh. Makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman. Oke, teman-teman. Ya, enter. Nah, ini cara pertama menginput data dengan tidak menyebutkan nama kolom, tapi harus lengkap. Jika tabel itu memiliki 2 kolom, maka nanti datanya pun 2. Berhubung ID-nya otomatis auto increment, kita kosongin. Baik, kita lihat ya. Tampilkan semua, select bintang from jenis. Ya, teman-teman. ID-nya otomatis ya 1, 2, 3, 4. 1 elektronik, 2 furniture, 3 makanan, 4 minum. Selanjutnya kita akan lihat ya tabel produk. Ya. Tabel produk. Nah, kita menggunakan metode kedua dengan menyebutkan nama kolomnya. Kolom kode, nama, harga, stok sama ID jenis. ID jenis nanti merupakan foreign key, dia merujuk ke tabel master, yaitu primary key-nya di tabel jenis ID. Berarti nanti kalau nginput elektronik, ID-nya 1, misalnya furniture nanti 2. Elektronik misalnya barangnya televisi, kipas angin, AC gitu ya. Baik, kita input 2 jenis saja teman-teman, makanan, elektronik dan furniture. Baik, sama-sama dengan metode kedua, insert into. Ya, kita lihat kolomnya ya. Nama tabelnya adalah tabel produk. Sebutkan nama kolomnya. Ada kode ya, ada nama, ada harga ya, stok dan ID jenis. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau nama kolom tidak dikasih petik ya. Nanti yang dikasih petik ya kolom yang bertipe data string ya di dalam penginputan datanya. Sekarang bukan data melainkan field atau kolom. Keyword untuk menginput data values ya, di enter ya. Ya, kalau nggak mau di enter. Data pertama misalnya kodenya TV01. Ya, datanya bebas teman-teman ya. TV01. Mau lihat slide boleh. Datanya seperti apa sih? Ya, datanya TV. Di sini nggak ada kode ya. Ini kita tambahkan kode. Untuk kodenya bebas, nama barangnya bebas ya.
harganya bebas, stoknya bebas. Begitu ya teman-teman ya. TV 01 kodenya ya. Terusnya teman-teman nama barangnya TV 14 inch. Untuk data boleh ada spasi, huruf besar kecil boleh ya. Ketika tipe datanya string atau teks, nanti di-update oleh single quote. Terus apalagi teman-teman, habis nama harganya misalnya 3 juta ya, asal aja ya, 3 juta. Stok di warung, di toko misalnya ada 4 gitu ya. ID jenisnya nomor berapa teman-teman? ID jenisnya kalau elektronik nomor 1 ya. Oke, enter. Dua deh ya teman-teman. Misalnya yang kedua AC01, berarti ini AC ya, produknya C ya. Ya bebas teman-teman, AC aja deh ya. Harganya 4 juta, stoknya ada 2, jenisnya 1 elektronik. Sekarang furniture 2 lagi. Misalnya MJ01 meja belajar ya, harganya misalnya 1 juta, stoknya ada 5, ID jenisnya furniture, teman-teman nomor berapa? Nomor 2 ya, 2. Baik, satu lagi MJ02 ya, meja makan, harganya misalnya 2 juta, stoknya ada 3, ID jenisnya nomor 2 furniture. Baik, begitu ya teman-teman ya. Sudah selesai, diakhiri dengan titik koma. Enter, query oke, sudah masuk 4 ya, 4 record. Kita lihat datanya teman-teman, tampilkan semua. Select bintang, from apa teman-teman, from produk ya, gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang kita sudah mendapatkan ya data produk yang sudah kita input. Baik teman-teman, selanjutnya setelah kita berhasil menginput data, menampilkan data dengan select ya, dengan select sudah. Selanjutnya mengubah data ya, mengubah data. Ketika terjadi kesalahan input, maka kita bisa mengubah data dengan sintak query update nama tabelnya set, lalu kita set nama-nama kolom yang akan diubah, lalu sebutkan data barunya dengan klausa where. Karena kalau tidak ada klausa where, teman-teman, nanti datanya berubah semua, padahal kita hanya mengubah misalnya 1 data ya. Jadi ada klausa where, kondisinya. Nanti kondisinya bisa menggunakan ID atau kode ya, karena yang sifatnya unik ya. Karena kalau tidak unik nanti teman-teman bisa jadi ada misalnya nama barang sama gitu ya. Nah, kalau nama barang ya teman-teman nanti akan berubah semua, padahal kita akan mengubah di 1 barang saja gitu ya. Begitu teman-teman, ada klausa apa? Ada klausa where. Baik, kita praktekkan teman-teman. Misalnya begini. Oh, ternyata meja belajar harganya 1,5, stoknya ternyata tinggal 2. Ya, stoknya tinggal 2 ya. Berarti yang ID-nya nomor 3, atau bisa menggunakan kode karena kode unik ya. Teman-teman seperti itu. Karena kalau menggunakan klausa nanti nama barang, bisa jadi kalau nama barangnya sama nanti akan berbahaya. Kenapa? Karena akan berubah data yang nama barangnya sama gitu ya. Jadi klausa where-nya gunakan yang unik, bisa ID atau kode. Yang paling singkat adalah ID. Apa perintahnya teman-teman? Update ya, nama tabelnya tabel produk, set. Yang diubah teman-teman 2 kolom saja, harga dan stok. Harga, kolom harga, ternyata harganya naik menjadi 1,5 juta rupiah. Koma, jadi kalau ada kolom lain yang akan teman-teman ubah, dikasih koma ya. Ternyata stoknya berkurang, tidak berapa? 5, di sini 5 ya. Tinggal 2 misalnya, 2. Kalau teman-teman berhenti
berhenti sampai sini bisa, tapi mengakibatkan semua harga menjadi 1,5, stoknya tinggal 2 semua. Ada klausa apa teman-teman tadi? Where kondisi. Dimana yang diubah adalah ya ID produk yang nomornya sama dengan 3. Nah, gitu ya. Jadi yang sifatnya unik, atau where kode sama dengan MJ01 boleh juga ya. Yang penting datanya unik, tidak sama dengan yang lainnya. Baik, teman-teman sudah selesai sepertinya. Ya, diakhiri dengan titik koma. Ya. Semua bertipe data numerik ya, jadi tidak dikasih petik untuk datanya. Enter. Satu data berubah, kita tampilkan select bintang from produk. Maka meja belajar berubah 1,5, lalu stoknya menjadi 2. Baik, sekarang kita update yang tidak menggunakan klausa where, berarti berubah semuanya. Misalnya begini ya. Karena permintaannya banyak, maka semua barang teman-teman ya harganya naik 10%. Maka kita update ya produk set harganya naik ya. Harga yang lama ditambah ya, pakai operasi matematika ya. Harga lama ditambah 0,1 ya, 10% itu 0,1 dikali harga lama. Jadi harga lama ditambah ya kenaikan 10% dari harga lamanya. Ya seperti itu teman-teman. Maka kita akan mendapati semua harga nanti naik sebesar 10%. Tidak ada klausa where, berarti semua harga berubah. Titik koma. Jadi harga yang baru sama dengan harga lama ditambah kenaikan 10% dari harga yang lama. Ini operasi matematika biasa ya, teman ya. Kita tes, ini tidak menggunakan klausa where. Berarti semua barang harusnya naik 10% harganya ya. TV menjadi 3,3, AC menjadi 4,4 dan seterusnya. Kita enter. Nah, kan yang berubah tidak hanya 1, melainkan 4 baris ya. Nah, sekarang kita buktikan teman-teman. Select bintang from produk. Ya, semuanya naik sebesar 10% ya. Baik, teman-teman, terakhir ya. Untuk DML-nya, data manipulation language-nya, DML-nya adalah menghapus data. Teman-teman, menghapus data sangat mudah. Sintak query-nya delete from nama table where kondisinya ya. Jadi kalau tanpa where kondisi nanti semua data terhapus. Jadi teman-teman ditambah where kondisi ya. Baik, terakhir kita hapus misalnya teman-teman nanti meja makan. Baik ya, meja makan ya saya hapus. Berarti delete from produk ya. Where, jangan lupa where, karena kalau berhenti sampai situ aja semua data produk hilang. Sudah menginput 1000 data, 1000 datanya hilang. Nah, itu berbahaya ya. Jadi ada klausa where. Where ID nomor berapa? ID nomor 4. Kalau where-nya begini, where ID-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini bahaya juga. Berarti semua data hilang gitu ya. Berarti operasinya pun harus tepat ya. Operatornya tepat sama dengan 4. Maka yang hilang adalah data dengan ID nomor 4 yaitu meja makan. Kita lihat lagi select bintang from produk. Maka teman-teman di sini data meja makannya hilang. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita input baru ya. Apakah nanti ID-nya nomor 4 atau 5? Kita buktikan. Tanda panah kata saja ya teman-teman ya. Insert into ya. Ini ya. Produk bla 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 bla. Kita input 2 ya. Pertama ini misalnya sekarang kipas angin KA. Kipas angin ya. Kipas angin. Datanya bebas ya. Harganya 300.000 deh. Stoknya ada 6 misalnya. Jenisnya nomor 1. Baik, satu lagi. Ya, tanda panah ke atas atau ke bawah aja teman-teman ya.
Meja makannya saya tampilkan lagi. MJ02 ya. Harganya 2 juta, stoknya 3, jenisnya nomor 2 yaitu furniture. Ya, saya enter. Termasuk 2 data baru. Coba perhatikan, select bintang from produk ya. Kita lihat ID-nya teman-teman apakah ngurut atau tidak. Ya, ternyata teman-teman kesimpulannya ketika ya datanya nanti sudah dihapus atau nanti mungkin salah input data, nanti mengakibatkan ID-nya ya teman-teman akan hilang selamanya gitu ya. Kalau hapus gitu ya, ID-nya hilang selamanya, akan dibuatkan ID baru. Ya, analoginya jika ada pegawai yang pensiun, maka nomor induknya tidak akan dipakai untuk pegawai baru. Atau mahasiswa sudah lulus ya, maka nomor induknya tidak akan dipakai oleh mahasiswa yang baru, akan dibuatkan nomor induk yang baru. Begitu pula konsep ID ya di dalam database. Seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembelajaran tentang query DML, data manipulation language ya, insert, update, delete ya, dan select. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.